Sebentar ya Kakak. Baik Kakak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kakak, warahmatullahi wabarakatuh. iya. Eh, kalau bisa dihidupkan ya ininya on cam ya kameranya. Izin sebentar Kak, soalnya lagi menyusui. Oh ya. Sebentar Kak. Baik Kakak-kakak. Nah, hari ini kita membahas tentang pengenalan ya, orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Selamat datang kakak-kakak semua peserta KG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke. Nah, mungkin kakak-kakak sebagian sudah ada yang kenal dengan saya, ya. Tetapi saya tetap akan memperkenalkan diri agar lebih kenal lagi. Nama saya Adi Ciptasari. Saya bertugas di SD Negeri 006 Lingga Timur, tepatnya di Desa Keton. Saya sebagai seorang guru kelas.
Nah, baik. Nah, sekarang perkenalkan diri kakak-kakak. Silakan tulis nama kakak-kakak di kolom chat. Sertakan satu nama benda, ya, boleh benda hidup, juga boleh benda mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak. Jelaskan alasannya. Silakan kakak-kakak di kolom chat saja ya. Atau ada yang mau open mic langsung untuk perkenalkan diri? Izin Kak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasri Apriza. Saya ngajar di SD 004 Lingga, tepatnya di Daik. Eh, yang saya bisa sebutkan sertakan nama saya itu adalah sebuah bola. Karena saya berhubungan bola, yaitu sepak bola, berhubungan dengan olahraga sepak bola, yaitu bagaimana kita bisa melihat dalam suatu pertandingan sepak bola, yaitu dengan satu bola kita dapat mengibaratkan satu tujuan, yaitu kita bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan, baik itu regu lawan untuk mencapai kemenangan. Begitu juga dalam pembelajaran, kita bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Jasri. Untuk yang lain, kakak-kakak yang lain, silakan di kolom chatnya. Kak Lastri, boleh open mic? Perkenalkan diri ya? Iya, Perkenalkan, nama saya Lesti Lestari, saya mengajar di SD Negeri 006 Senayang. Jadi saya tuh mengibaratkan benda mati nih kan. Saya mengibaratkan saya itu seperti batu yang kuat dalam menghadapi segala rintangan dan hambatan yang dialami. Kemudian kalau benda hidup, ibaratnya tuh seperti itu kan penyayang Kak. Nah, iya. terima kasih Kak. Saja. Ya, terima kasih Kak Lastri. Adakah yang lain? Kakak-kakak yang lain? Ayo kakak-kakak. Belum ada ini yang mengirim di kolom chat. Boleh open mic Kak Ulul Amri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulul Amri. Saya berasal dari SD IT Al Madani. Di sini saya akan menuliskan yaitu tentang benda mati. Benda mati contohnya seperti meja. Di sini bisa dicontohkan mulai dari meja, dari kakinya, 4 contoh yang 4 kakinya
seandainya tidak ada satu kaki, ya otomatis akan timpang. Begitu juga dengan antara anak-anak dan guru. Kalau tidak ada kekuatan yang kokoh untuk guru-gurunya, anak-anak pun juga akan ikut. Begitu juga. Terima kasih. Kalau untuk Baik, yang terima matinya. kasih. Ya, bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Kakak, agenda kita ini 90 menit ke depan, ya. Nah, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta tadi sudah kita lalui. 15 menit itu pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. 5 menit pengantar lakukan modul 2.1. 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak semua dalam mengikuti PKG PJOK ini. 5 menit nanti ada kesepakatan kelas kita. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta tadi sudah. Lalu modul 1.1 ini tatap maya yang pertama ini 45 menit. 5 menitnya pemaparan tentang tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menitnya mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Lalu 10 menitnya apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, analisis cerita, refleksi, dan dokumentasi. Nah, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini yang pertama adalah fasilitator dan peserta itu saling mengenal. Nah, di sini saya belum mengenal kakak-kakak seluruhnya. Nanti kita akan mengenal lebih lanjut. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kakak boleh mengetiknya di kolom chat. Silakan kakak. Kira-kira apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Atau ada yang mau open mic lagi? Dipersilakan kakak-kakak. Baik, kalau tidak ada, saya tunjuk saja. Kak Kamelia? Ya. Nah, di sini sudah ada Kak Lastri. Tujuan dari PJOK itu adalah menggali bakat ya, menggali bakat siswa dan melatih kebugaran serta menjadikan siswa berkarakter, sehat fisik dan sehat jiwanya.
Baik. Bagaimana menurut kakak-kakak yang lain? Ya, ada Kak Ihsan. Mencari minat dan bakat siswa. Kak Kamelia, tujuan pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk pengenalan teknik-teknik dasar dari beberapa cabang olahraga. Kak Zumarliana, mengembangkan anak secara menyeluruh, tidak hanya fisik tetapi juga mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Kak Sri Marliana, mencari calon bibit atlet untuk meningkatkan prestasi diri anak. Kak Jasri, mengembangkan individu seutuhnya, tidak hanya fisik tetapi juga mental, sosial, emosional, meningkatkan kualitas hidup melalui pola hidup sehat dan aktif, membentuk karakter seperti sportivitas, disiplin dan kerjasama, menyiapkan siswa untuk masa depan dengan keterampilan motorik, kemampuan berpikir kritis, dan sosial yang baik. Baik ya, oke. Apa? Anda, pindah. Nah, kakak-kakak, di sini ada yang menyebutkan tadi prestasi. Boleh open mic kakak-kakak yang menyebutkan tadi sebagai prestasi? Kak Sri Marliana. Kak Sri Marliana, silakan. Ya, tidak bisa open mic. Sedang ada kegiatan kah? Oh, begitu. Baik. Kak Jasri, boleh open mic Kak Jas? Menarik Kak. sekali ini jawaban Kak Jas ini. Iya, Kak. Ya, silakan. Iya, kalau menurut saya olahraga itu bukan untuk menuju ke prestasi. Mohon maaf, bukan saya menyalahkan. Mungkin tujuan utama dari olahraga itu adalah membuat anak jadi sehat dan bugar, Kak. Jadi kalau yang saya jawabkan yaitu mengembangkan individu seutuhnya tidak hanya fisik, ya, tetapi juga mental, sosial dan emosionalnya. Jadi anak-anak itu tidak hanya kesehatan jasmani aja, tetapi rohaninya juga dapat dari kegiatan olahraga itu. Meningkatkan kualitas hidup melalui pola hidup yang sehat. Jadi dari olahraga juga kita dapat seperti atlet-atlet itu dia punya pola hidupnya sehat dari segi makannya, dari segi minumnya, istirahatnya, dia punya punya apa tuh juknis yang tersendiri, kegiatan yang tersendiri yang teratur. Jadi dia tak bisa sembarangan membentuk karakter seperti sportivitas ya di olahraga memang kita memang diwajibkan untuk sportif apapun kegiatan yang kita buat apapun yang kita lakukan kita memang diwajibkan untuk sportif apalagi disiplin. Disiplin ini sangat penting di dalam olahraga supaya apa yang kita inginkan dapat tercapai. Membentuk karakter seperti sportivitas tadi sudah saya jelaskan, menyiapkan siswa untuk masa depan, ya kegiatan motoriknya. Jadi kalau menurut saya, kalau prestasi itu dari kegiatan-kegiatan lomba itu tujuan di luar dari kegiatan pembelajaran. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu, kalau menurut saya lebih diutamakan untuk menuju kegiatan yang bisa membuat anak itu sehat dan bugar. Terima kasih Kak Deh.
Baik, terima kasih Kak Ijaz atas pendapatnya. Baik ya. Nah, jadi eh, memang benar ya, ada benarnya kalau PJOK itu untuk prestasi kita bisa lihat di sini diagram ya, diagram prestasi Indonesia khususnya itu dalam 40 tahun terakhir itu belum ada kenaikan yang signifikan begitu ya. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi. Nah, jika apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Bagaimana menurut kakak-kakak? Adakah yang mau open mic atau di kolom chat silakan. Bagaimana kakak-kakak? Ya, jadi jika PJOK itu sebagai hiburan ya, itu dapat bisa kita eh, menyewa ini saja gitu kan, menyewa badut gitu kan. Kalau memang PJOK itu sebagai hiburan. Nah, tadi ada yang menyebutkan juga sebagai untuk kebugaran. Nah, tetapi kenyataannya memang beberapa jam pelajaran PJOK itu digunakan di sekolah-sekolah ini sebagai untuk kerja bakti, ya kan? Nah, untuk aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan kegiatan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran tadi. Nah, apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai dengan PJOK, Kakak? Kalau di sekolah, berapa JP Kakak pelajaran PJOK? Di SD 3 JP, Kak. 3 JP ya? Ya, 1 JP, dia 4 JP, 1 JP-nya ke P5, Kak. Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, tantangan untuk PJOK ini yang pertama tadi ada krisis identitas. Nah, kesulitannya mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi dari mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, lalu ada krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest the on world child ya. Itu berdasarkan tahun 2019. Nah, krisis fokus pada bidang studi yang terfragmentasi. Terlalu banyak tujuan, terlalu banyak juga capaian sehingga mungkin eh, tidak tercapai apa yang diharapkan. Nah, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK ya sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK tadi, jadi ini mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, PJOK juga memfasilitasi belajar menikmati gerak yang seperti dibilang Kak Jasri tadi, ya. Konsep gerak, nah ada involving, engaging, having fun, dan enjoying, ya. Nah, itu tidak hanya terlibat, tetapi juga berkomitmen, ya, untuk berperan.
Nah, sedangkan enjoying ini tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga menikmati setiap gerakan yang ada. Nah, perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini, tuntunan ini untuk menyampaikan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, sedangkan kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Lalu kondisinya mempraktikkan pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan afilitas ya. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, jadi dari kondisi yang diharapkan inilah yang akan kita usahakan ke depannya agar pembelajaran PJOK menjadi lebih menyenangkan gitu ya kakak-kakak. Nah, tujuan dan dampak program yang pertama itu mengembangkan kompetensi guru PJOK secara terus-menerus ya, baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, nanti ini akan menjadikan guru yang pengampu PJOK atau mengajar PJOK ini mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Nah, sehingga peserta didik tadi di Indonesia ini secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, baik kakak-kakak, sebelum kita lanjutkan, nanti pada pertemuan 2.1 ini, itu kakak-kakak diminta untuk membuat video pembelajaran ya, yang akan kita bahas pada pertemuan tatap muka. Nah, jadi video pembelajaran ini durasinya itu 30 menit kakak-kakak. 30 menit tanpa edit. Ya, tanpa edit, senatural mungkin saja. Sedapatnya, senatural. Yang divideokan yaitu di bagian kegiatan intinya saja. Di bagian kegiatan inti. Nah, nanti kakak-kakak bisa cek di kalendernya. Di kalender di LMS itu due date-nya kapan. Saya belum ngecek juga tanggal due date-nya. Tetapi itu pada modul 2.1 nanti. Nah, pembelajaran 1 ini tentang konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dilakukan. Nah, pembelajaran dalam modul ini itu akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik. Nah, ini ya tadi ya, praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani dan kesehatan ya, olahraga dan kesehatan. Merencanakan satu pembelajaran saja yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan yang kakak-kakak sedang lakukan pada hari itu. Misalnya, Kak Jasri ngajar kelas berapa, Kak Jasri? Semua ya? Semua, Kak. Dari Oke, kelas 1 sampai baik. 6, Nah, Kak. jadi ya silakan dipilih saja mau kelas berapa, mau materi yang mana yang kakak-kakak kuasai.
yang Kakak kuasai pada hari itu. Oke. Nah, aspek teknis yang perlu Kakak perhatikan dalam tugas praktik ini, itu pembelajaran PJOK-nya tadi berdurasi 30 menit ya, secara natural saja, dimulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, ada masuk semua, tetapi yang lebih diutamakan pada kegiatan intinya nih. Tanpa editan ya. Sudut pandang penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Misalnya Kakak melaksanakan praktiknya di luar kelas, misalnya di halaman sekolah atau di lapangan misalnya seperti itu. Jadi harus nampak semuanya. Bisa menggunakan penyangga kaki 3 ya, atau tripod itu ya, dengan sudut pandang yang tetap dan dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Nah, suara guru juga harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon atau wireless ya. Nah, selain itu juga kakak-kakak misalnya mau melakukannya secara online, secara Zoom gitu dengan anak-anak, diperbolehkan itu ya. Nah, kakak juga bisa memanfaatkan headset ya dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Nah, rekaman visualnya dengan device yang online ya. Nah, di sini unggah perencanaan pembelajarannya, RPP atau modul ajar, dan link rekaman melalui pembelajaran di LMS. Jadi rekaman tadi boleh kakak sematkan di Google Drive atau kakak upload di YouTube. Boleh dipilih saja. Nah, batas pengunggahannya di sini tanggal 18 Oktober 2024. Nah, ini pada saat elaborasi isi modul 2.1 ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan kakak-kakak tentang tugas? Pas. Pas. Baik, kalau pas kita lanjut. Nah, pemetaan harapan dan kekhawatiran. Baik. Nah, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama ini kita menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Baik kakak, saya kirim linknya untuk mengisi di Jamboard ya. Silakan kakak mengisi di Jamboard yang sudah ada di kolom chat.
Kakak-kakak semua bisa open kamera? Ya, silakan Jamboardnya. Apa perintahnya nih, Kak? Saya baru masuk ini. Ya, sebentar saya kirim ulang link Jamboardnya. Oh, iya. Silakan menggunakan sticky note ataupun teks. Ditulis di kolom chat ya, Kak? Langsung di Jamboardnya, Kak. Oh, Ya, ngetiknya di Jamboardnya. Jamboard itu di LMS-nya ya, Bu ya? Tidak. Ada di kolom chat. Alamat Jamboardnya ada di kolom chat. oh, Chat, mana ya kolom chat ya? Kak, itu maksud Ya. pertanyaannya apa yang harapan Bapak Ibu dapatkan selama Ya, itu harapan yang diharapkan kakak-kakak nanti ya, semua, Kak? ya harapan kakak-kakak dalam mengikuti pendidikan PKG ini apa harapannya? Seperti itu. Saya nyari kolom chatnya nggak ketemu. ada Ya, sudut karena kakak pakai HP ya. Iya. Mana ya? Oh, saya pindah laptop bentar ya, Bu. Ya, silakan. Memang sebaiknya Zoom-nya dari LMS LMS laptop. Baru balik awan penggerak, terus sekarang ikut diseminasi. Ya, luar biasa, kakak. Alhamdulillah. Kalau LMS-nya oke laptop. Wah, jaringan mati. Baik. Konektor. Dikasih nama ya kakak-kakak. Wah, besar ini. tuh. Saya live dulu nanti diterima ya, Bu. Ya.
Ya, ada Kak Lastri ya. Harapannya selama mengikuti pendidikan PKG PJOK ini adalah ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan pada pembelajaran. Ada Kak M. Ihsan, bisa berkembang dalam proses mengajar yang telah didapatkan dari PKG PJOK. Nah, untuk kakak-kakak yang sudah, silakan lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya. Bu, izin jeda sholat, Bu. Bentar. Ya, silakan, silakan. Izin Kak Ade. Ya, Kak Ade. silakan. Jambotnya 1 sampai 3 ya? Iya, 1 sampai 3. Itu soal nomor Yang 2 hilang yang itu. nomor Saya 2-nya saya matikan. kosong tuh apa, Bu Ade? Kak Ade. Sebentar ya, saya isi dulu. Kosong itu hilang itu. Iya, hilang nomor Link 2-nya. jambotnya di mana, Bu? Kabur dia Kak Ade. Kabur kemana Lanjut ke dia? nomor 3, lanjut ke nomor 3 aja dulu. Siap. Jambotnya yang mana ya? Di kolom chat, Kak. Nggak ada, Bu. Alamatnya Ini di kolom kosong. chat. In call message ya? Oh, nggak ada? Nggak ada. Dikirim ulang, Bu. Ya, boleh, boleh. Sebentar. Oke. Jambot diisi harapan ya, Bu ya? Iya. Ada Kak Jasri di sini meningkatkan kemampuan saya dalam merancang pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Kak Sri Marliana, harapan saya adalah bisa meningkatkan kompetensi khususnya di guru PJOK, mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar bisa dikembangkan. Kak Kamalia, harapan saya adalah supaya dalam pembelajaran PJOK bisa mengajar sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kondisi fisik anak dan bisa merancang pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Kak Saiful Hidayat, yang saya harapkan dengan adanya PKG PJOK ini bisa menambah ilmu dan berbagai trik pembelajaran yang inovatif. Oke, untuk yang ketiga, kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya dan mengatasi tantangan.
Lastri Lestari aktif mengikuti semua kegiatan dan mengerjakan tugas dengan baik. Ya, itu nomor 2-nya sudah ada, Kakak. Silakan diisi. Ya taruh di mana ya ini ya? Oh ini aja ya. Nomor 2 Bu, di mana Bu? Oh ini Lanjut nomor 2. panah atas, ya panah atas itu ada. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Yang sudah selesai menjawab nomor 1, silakan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan? Oh dikasih nama ya? Iya, Kak, dikasih nama, Kak. Ditimpa sama Pak Iksan. Pak Iksan, tolong jangan ditimpa ya. Oke. Baik, untuk tantangan, untuk mencapai harapan dari Kak Rizka, tantangannya di tempat kerja saya adalah ketersediaan sumber daya seperti listrik dan juga alat pembelajaran.
Kak Ihsan, sulit membangun interaksi yang bagus dengan siswa, sehingga tidak ada umpan balik terhadap siswa dengan guru. Mana? Oh, nih. Kak Hidayat, mungkin yang terjadi tantangan saya adalah rekan dan pimpinan yang tidak mendukung kegiatan. Boleh open mic, Kak Hidayat? Oke. Oke, Kak. Ya, silakan. Apanya nih, Kak? Tantangannya ini. Ya, bisa jadi kalau menurut saya tantangan saya itu mungkin rekan sejawat dan pimpinan yang tidak mendukung kegiatan. Itu tantangannya. Kalau saat ini untuk di sekolah saya masih aman-aman aja, Kak. Masih Untuk aman ya? ininya kan rekan sejawat itu kan plan ke depan, Bu. Nah, seandainya itu terjadi, itulah tantangan yang akan selalu dihadapi. Baik. Kalau saat ini masih berjalan oke-oke aja, mana tahu bergulir kawan berganti, pimpinan berganti, itu akan membuat hal yang baru lagi gitu loh. Ya, oke. Kak Sri Marliana, tantangannya yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Kak Lastri, tantangan dalam diri saya adalah kurangnya kompetensi dalam PJOK. Tantangan dari luar, kurangnya sumber pembelajaran seperti alat olahraga. Untuk kontribusi, Kak Rizka memanfaatkan sumber daya yang ada dan sedikit berkreasi agar pembelajaran dapat disampaikan. Kak Zumarliana mengatasi tantangan-tantangan yang memerlukan strategi yang cermat, kesabaran, dan komitmen yang kuat. Kak Rizka, boleh open mic Kak Rizka tentang kontribusi? Halo, tes. Ya, silakan. Kontribusi kalau di tempat saya itu kan permasalahannya itu di ketersediaan alat pembelajaran gitu. Misal seperti apa namanya bola ini ya. Misal main bola gitu kan. Nah, main bola kita kan kalau misalkan di lapangan gede kan nggak mungkin kan. Jadi sering dipakai juga gitu lapangan gedenya. Jadi saya biasanya itu menerapkan main bola itu di lapangan voli biasanya, Bu. Nah, untuk gawangnya itu saya bikin dari apa tuh namanya, bekas sisa jaring ketam itu loh. Jadi kita susun, Ya, kita kayu sama anak-anak bikin bareng, terus untuk bikin gawang ukuran kecil untuk futsal gitu. Itu ya, namanya kalau saya kreasi lah. ya, bagus itu. Itu namanya memanfaatkan ketersediaan ini ya, barang yang ada di sekitar. Betul, Memodifikasi ya, bagus itu. modifikasi. Basket juga gitu, biasanya itu pakai sisa Hmm, kalau orang pulau tuh sebut apa tuh ya namanya, semacam bekas ini Bu, bekas bubu itu kan ada bulat-bulat itu kan. baik. Itu yang kita pakai untuk keranjang basket. Kalau bolanya pas lagi rusak ya kita sementara pakai bola voli Hmm, gitu. baik, baik. Maaf, Kak, ini lama lagi ya? Baterai saya udah Ya, mau habis ini, baterai laptop. baterai laptop boleh disambung pakai HP. Boleh ya? Takutnya tak ini pula, tak connect pula nanti ininya kan. Izin ya, Bu. Ya, silakan.
Tantangannya nggak di ini, Bu? Oke, kita lanjutkan saja dulu. Kalau di pulau itu masalah listrik aja sebenarnya nih. Listrik ya, Kak ya. Mhm. Jadi untuk materi-materi yang, harus disampaikan di dalam kelas itu tidak ini, jadi kita kadang, minyak habis gitu kan, itu, Hmm, eee, minta minyaknya itu yang agak sulit gitu. gitu. Baik. Iya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kesepakatan pembelajaran kita seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain itu mendengarkan, berpartisipasi penuh. Nah, jadi kakak-kakak semua, saya sangat berharap kelas 3 ini berperan aktif dalam berdiskusi maupun bertanya jawab ya, sehingga pembelajaran lebih hidup begitu ya. Nah, ini dia. Kamera selalu dalam keadaan hidup, on cam, kecuali memang eh, sinyalnya susah sekali begitu, sehingga yang mengharuskan untuk off cam. Nah, akan kita lanjutkan ke modul 1.1. Nah, baik kakak-kakak. Nah, modul 1.1 ini tentang refleksi untuk perubahan diri, paradigma diri guru PJOK ya. Nah, pada sesi kali ini itu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan potensinya, serta keberpihakan pada murid. Nah, mengenal refleksi, mengapa dan apa, analisa cerita. Nah, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, di sini mari kita berefleksi. Kakak-kakak, silakan untuk mengisi di kolom chat mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan kakak-kakak, boleh dijawab di kolom chat atau ada yang mau open mic? Dari 3 pertanyaan ini, silakan. Ya, silakan Kak Hidayat.
Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Kalau menurut saya refleksi itu untuk menggali beberapa kesalahan atau pembenaran yang selama ini kita laksanakan di dalam proses pembelajaran, seberapa jauhnya kemampuan di dalam memberikan arahan terhadap siswa kita. Dan apa itu refleksi? Refleksi menurut saya itu sebagai cerminan untuk ke depan dan tolak ukur kemampuan kita sampai di mana. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, yang kita perlu refleksikan sebagai guru PJOK ini, apakah sudah selama ini benar kita belajar memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Itulah kira-kira pandangan saya, Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ada lagi kakak yang lain? Silakan kakak di kolom chat. Oh, Jas. Siap. Apa Kak? Itu komen lah. Udah ditanya Pak Fasil kok. Oh, boleh komen atau langsung chat deh Kak Ade? Langsung open mic Boleh, aja. silakan. Mau open mic silakan. Saya raise hand dulu lah biar suportif. Siap, silakan. Oke. Saya mencoba untuk menanggapi sedikit apa yang disampaikan yang menjadi pertanyaan pemantik kita, yaitu mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Jadi kalau menurut saya refleksi ini sangat penting. Kenapa? Karena kita dengan refleksi kita bisa memahami diri kita. Kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, meningkatkan kesadaran diri kita, belajar dari pengalaman, dan juga kita nantinya bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Kita bisa memperbaiki mungkin dari kesalahan atau kekurangan yang telah kita lakukan, untuk ke depan kita dapat memperbaikinya atau membaguskannya lagi. Jadi selanjutnya, apa itu refleksi? Kalau menurut saya refleksi itu adalah mungkin sebagai merenungkan diri pada diri kita sendiri. Kita mengintrospeksi diri kita sendiri yang selama ini mungkin kita lebih mudah menilai diri orang. Apa kurangnya diri orang, apanya bahkan kita lebih mudah menilai kekurangan orang daripada kelebihan kita yang kita punya sebagai sifat manusiawi kita. Jadi ini kalau menurut saya mungkin refleksi ini mungkin merenung akan diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru PJOK untuk merefleksi? Mungkin kita dapat merefleksinya mulai dari pembelajaran kita, apa yang telah kita lakukan, mungkin apa yang dapat membuat anak itu lebih bersemangat untuk berolahraga melalui pembelajaran yang menarik dan kreatif yang kita sajikan. Terima kasih Kak Ade. Siap. Oke, jadi merenung untuk memberikan pembelajaran yang kreatif tadi ya. Baik. Ada lagi kakak-kakak? Satu orang lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Kak Ulul. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Itu sangat penting untuk dalam khususnya diri sendiri ataupun saat kita lagi berdiskusi gitu, untuk mengevaluasi diri kita dan kawan-kawan yang lain. Karena kita bisa di sini kita bisa meningkatkan dan terus bisa merancangkan untuk kedepannya gimana kita harus berbuat apa dan harus bagaimana. Dan apa itu refleksi? Refleksi itu adalah suatu untuk mengevaluasi apa yang kurang kita lakukan
dan apa yang akan kita lakukan di depannya, untuk kedepannya. Dan seterusnya, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, jelas di sini dari hasil refleksi kita nanti, kita akan tahu apa yang kita lakukan tadi kurang, terus apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya, dan kita akan meningkat. Berarti kekurangannya di sini, dan yang akan kita lakukannya di sini. Itulah pentingnya refleksi kita tadi dengan kawan-kawan dan untuk kita diri sendiri, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya dan apa kesalahan dari kita. Terima kasih. Baik. Jadi refleksi tadi menurut Kak Ulul tadi selalu memperbaiki diri ya untuk ke depannya begitu ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, tindakan seorang guru tadi ada tindakan rutin. Ya, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Nah, refleksi perbaikannya dengan adanya tindakan reflektif. Mengabsensi dengan cara yang berbeda. Nah, misalnya dengan menggunakan nama buah-buahan misalnya kan. Budi diganti dengan apa gitu. Atau dengan bahasa hari gitu ya. Lalu menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, ini mungkin Kakak sudah sering ya melakukan penyampaian materi di kelas ini dengan alat bantu, bisa menggunakan dengan infocus gitu ya, atau menggunakan laptop dengan melihatkan langsung YouTube, misalnya membuka YouTube ya, dengan anak-anak misalnya. Lalu meminta murid berbaris dengan cara yang mengasyikkan ya, misalnya dengan menggunakan papan ini ya, papan Anda bersalaman, ada tos, nah itu seperti itu ya untuk masuk kelas. Lalu memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, di sini jadi memberikan instruksi itu harus jelas. Harus jelas, tidak ambigu maknanya kepada siswa. Nah, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Nah, yang pertama, memilih fokus pada tujuan dan konsekuensi dari pembelajaran, proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, adanya evaluasi, lalu mengecek kembali praktik mengajar yang sudah dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar ya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif untuk mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, sampai di sini kita akan menganalisis sebuah cerita. Nah, kakak-kakak boleh sambil dibaca. Di sini ada sebuah cerita Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran dalam materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable
agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian berperan. Ya, bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungannya dengan praktik mengajar kakak-kakak selama ini. Boleh kakak-kakak ditulis di kolom chat atau mau open mic? Dipersilakan. Kakak bisa dibaca ulang ceritanya. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungannya dengan praktik mengajar PJOK yang kakak-kakak selama ini lakukan. Apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Adakah yang mau open mic atau Halo, menuliskannya di kolom chat? Ya, silakan. ini dijawab di LMS ya, Bu? Di LMS juga nanti dijawab, tetapi untuk saat ini boleh sekarang kita belajar. Aduh, jaringannya putus nyambung. Putus nyambung jaringannya, Bu. Nggak apa-apa. Kalau saya baca ini Araga itu setelah memberikan apa namanya? Ya, silakan Kak Rizka. Jaringannya putus nyambung. Baik. Pak ini kalau saya perhatikan
setelah memberikan pemahaman materi sebelum memulai praktek itu tidak melakukan stretching atau pemanasan. Gitu. Ya. Ya. Nah, jadi ini kalau dalam disiplin ilmu olahraga, halo? Iya, silakan lanjut. Oke. Kalau dalam disiplin ilmu olahraga ini ya Bu, soalnya ototnya aku ini belum lentur gitu. Takutnya terjadi Mm-mm. cedera otot ini dikhawatirkan. Jadi setelah memberikan materi, ya, itu langsung anak disuruh berpasangan gitu, suruh mempraktek langsung dan ini ya harusnya diawali dulu dengan pemanasan dulu sebenarnya. Setelah Iya. menjelaskan, kalau menjelaskan begini tadi papan tulis portable itu, nah itu baru anak-anak tuh harusnya ini melakukan pemanasan dulu sebenarnya harusnya. Baik, Nah setelah pemanasan dulu itu ya. akhir pelajaran itu mereka harus ada sesi cooling down di situ. Nah ini yang saya nilai dari apa cerita Pak Raga ini. Sekian, Hmm. mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih Kak Rizka. Jadi menurut Kak Rizka ini praktik mengajar Pak Raga ini harus ada pemanasan dan pendinginan begitu ya? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ya, di sini sudah ada Kak Azmizar. Sudah memberikan kontribusi yang sangat baik dalam proses belajar mengajar sesuai praktiknya, agar siswa mudah melakukan praktik sesuai dengan yang diharapkan. Kak Oki Sandra, bisa open mic Kak Oki? Adakah Kak Oki? Kak Kamelia? Oke, Kak Ijaz, bagaimana Kak Ijaz? Menurut Kak Ijaz? Ya, kalau izin Kak Ade, Ya, silakan. kalau menurut saya bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar kita sebagai guru. Kalau menurut saya dari bacaan tadi, Pak Raga itu belum masuk ke lapangan, Kak Deh. Belum masuk ke prakteknya, itu baru ke teori, istilahnya teori dalam penjelasan tujuan pembelajarannya yang diinginkan Pak Raga. Jadi praktek mengajar Pak Raga menunjukkan beberapa aspek positif pelajaran dalam PJOK, yaitu pertama visualisasi yang jelas, yaitu Pak Raga menggunakan tanda X pada tiang dan papan tulis portabel membantu siswa memvisualisasikan tujuan pembelajaran dan teknik yang akan dipelajari. Yang kedua, penekanan pada keselamatan, yaitu Pak Raga menjelaskan tentang keamanan sebelum memulai aktivitas, menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan
siswa, di mana Pak Raga ini sangat mengutamakan siswa dalam pembelajaran olahraga tersebut. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran aktif, di mana siswa aktif dalam proses pembelajaran dengan melakukan praktek menembak bola secara berpasangan. Terus pemberian umpan balik, siswa mendapatkan umpan balik dari teman sejawatnya saat bergantian menjadi pelatih dan atlet. Terus yang terakhir fokus pada teknik. Pak Raga ini memberikan instruksi yang jelas tentang teknik menembak bola yang benar melalui dari posisi kaki hingga gerakan tangan. Hubungannya yaitu dengan kita guru olahraga seberapa sering kita melakukan media pembelajaran seperti ini dalam pembelajaran yang kita lakukan. Untuk refleksi jika saya menjadi Pak Raga yaitu variasi latihan. Selain latihan menembak, saya akan menambahkan variasi latihan meningkatkan keterampilan motorik dan fisik siswa seperti dribbling, passing dan layup dan lain-lainnya di dalam permainan bola basket. Terima kasih Kak Ade. Baik, sangat lengkap disebutkan oleh Kak Jasri ya. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Ini yang open kamera cuman Kak Jasri sendiri nih. Jangan-jangan yang lain Mana lagi tidur ya? kakak-kakak yang lain? Oke, Kak Rizka sudah tadi ya? Ya, kalau saya membaca di awal itu ya, Bu ya, coba Ibu Mhm. perhatikan di tulisan di situ ya. Jadi kalau Pak Jasri berteori beliau belum ke lapangan, ayo kita perhatikan kalimatnya. Nah, coba. Baik. Saya waktu SMA itu pendiri kasta komunitas anak sastra di sekolah saya. Jadi dalam cerita narasi deskriptif seperti ini, ayo kita perhatikan. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Jadi di papan portable itu hanya menuliskan tujuan pembelajaran aja. Oke, di awal pembelajaran, nah ini sudah beda. Jadi dia sedang tidak menjelaskan mengenai apa namanya ketika dia menuliskan tujuan pembelajaran ini. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Artinya mereka sudah turun ke lapangan berpasangan itu. Gitu Pak Jasri. Nah ini kita perhatikan ya kalimatnya ya. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Jadi beliau sudah dibawa nih, anak-anak sudah dibawa ke lapangan nih. Jadi yang dalam papan portable tadi, itu hanya tujuan pembelajaran itu. Gitu Pak Jasri. Nah, Oke, pada siap. lemparan awal, makanya beliau bisa menjelaskan detail kan, apa namanya, dalam cerita ini, ditulis pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada pada titik untuk menembak. Jadi di akhir pelajaran setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Artinya begini dalam cerita ini, kalau tidak ada kegiatan praktek, maka murid tidak akan ada cerita di akhir pelajaran murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka. Begitu, Pak. Jadi ini bukan teori, bukan mereka berteori dalam kelas terus kemudian tekniknya begini, nanti kalian saya suruh enggak, tapi memang dibawa ke lapangan ini. Makanya di sini ditulis kalimat dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Gitu. Silakan, Pak. Baik, silakan Kak Jasri. Ya, mohon maaf Pak Muhammad Rizza ya. Saya tidak menyalahkan Bapak. Tadi saya cuma mengasih tanggapan aja. Mungkin saya dalam bahasa apa Bapak tadi sastra ya. Mungkin saya harus lebih banyak lagi belajar dari Bapak tentang materi ini ya, tentang pembacaan mengatasi macam masalah-masalah pembacaan soal ini yang mungkin Bapak lebih daripada saya. Mungkin saya harus banyak belajar Bapak. Intinya saya tak menyalahkan Bapak. Saya hanya beranggapan kalau ini pendapat saya. Itu Pak. Ya, jadi saya tidak menyalahkan Bapak. Oh ini. Oh tidak sama sekali. Saya mengatakan Bapak berpendapat Bapak di praktek. Saya mungkin mengatakan ini di teori.
Mungkin terima kasih Pak Muhammad Riza yang telah mengasih pencerahan buat saya. Ya Sama-sama mungkin Pak. saya lain kali, lain waktu saya akan lebih banyak belajar dari Bapak. Makasih Pak. Sama-sama Pak, sama-sama Pak. Ini maaf juga Pak, Ya, bukan mau mengkoreksi bukan, tapi ini kita apa namanya membaca lagi teksnya kan Ibu tadi meminta untuk membaca cerita ini kan gitu. Jadi biar posisinya itu karena pembelajaran teori dengan pembelajaran di lapangan tuh beda gitu. baik Gitu Bu. Kakak-kakak, baik Kakak-kakak, jadi dalam cerita kita membahas diskusi ini itu tidak ada yang salah ataupun benar semua begitu. Jadi kita sama-sama belajar dalam menganalisa ya Kakak ya, menganalisa bagaimana cerita ini. Nah, jadi bisa saja sudut pandang itu berbeda, bisa. Itu tidak masalah karena adanya keberagaman ya, sudut pandang. Boleh Kakak satu lagi? Saya minta satu orang lagi untuk berpendapat menjawab pertanyaan ini. Satu orang lagi. Kak Rauzan, apakah ada Kak Rauzan Fikri? Halo, kakak-kakak semua, pada kemana ini? Hadir Bu, hadir Kak. Ya, Hmm. silakan. Boleh, Kak Saiful Hidayat saja kalau begitu, yang lain tidak muncul ini. Nah, pertanyaan bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungan dengan praktik mengajar PJOK apabila Ibu menjadi Bapak Raga maka refleksi apa yang perlu ditambahkan? Hmm. Kalau dari alur ceritanya ini Bu, tak ada salah, tak ada benarnya Bu. Cuman kalau menurut saya sih bagaimana kita menempatkan posisinya saja. Kemudian untuk merefleksi Bapak Raga, refleksi apa yang tepat. Refleksinya ya balik lagi Bu ceritanya tadi Bu. Tujuan pada melakukan refleksi untuk pembelajaran dari Pak Laga, berlatihlah dengan sesungguh-sungguhnya. Terima kasih. Baik, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG, PJOK nanti itu bisa Kakak lakukan di LMS juga. Nah, nanti bisa saling berdiskusi di LMS kakak-kakak semua. Nah, tatap maya kita sampai di sini ya. Oke, pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak semua itu dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nah, yang kedua, kakak-kakak nanti dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Oke, terima kasih. Jadi kakak-kakak boleh on cam semua. Masih hadirkah kakak-kakak semua? Ya, Kak Rizka selalu menyimak ya. Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
Jangan keluar dulu, Kakak. Jangan keluar dulu. Mungkin ada yang Semangat mau Pak Dayat. didiskusikan? Boleh kita Kalau berdiskusi, Kakak. kalau untuk ini ke depannya Kak Nurul, Kak Nurul, eh, Kak fasilitator, kalau bisa Iya. jam 2 siang ini kalau rukul kita ini agak susah, Kak. Kalau bisa malam Siap. gitu kan, jam 7 habis isya boleh lah, Kak. Karena sinyal Oh, tuh susah panas masuk di betul. pulau-pulau. Panas jam segini. Ya, makanya pagi tadi saya kirim jadwalnya di grup, senyap semua gitu kan. Nggak ada yang komen, cuman Kak Kamelia tadi yang komen. Siap katanya. Oh, tadi saya tak komen karena ada deadline pula yang di CGP-nya, Kak. Makanya saya tak open di situ. Ya. Jadi Ini besok-besok inilah, komen aja, nggak apa-apa. bagaimana baiknya dia pekerja BJK ini menurut Gimana, Kak? mengikut aja, Kak. Kalau memang jadwalnya Kakak sesuai di situ ya kita lanjutkan aja. Karena Tapi ini kita kalau ini Bu, banyak kegiatan Bu. Teman-teman nih ada yang CGP. Kalau sekarang momen ANBK sekarang ini kan. Terus Iya. saya baru balik dari Awan Penggerak BIMTEK itu. Nanti bulan Oktober balik lagi itu ke Batam tuh nanti. Terus ada yang CGP, PPG. Nah, ada yang PPG kalau nggak salah. Ada Ya, juga yang diatur aja persiapan waktunya, Kak. ujian apa ya? CPNS itu apa gitu. Kadang kalau kami nih guru olahraga itu bingung untuk mengkorelasikan pelajaran olahraga dengan sistem kurikulum yang sekarang itu, terutama yang di daerah kecil kan ada Ya. yang di daerah terpencil itu ada yang sulit untuk mengakses PMM itu pakai aplikasi baru kan Awan Penggerak gitu. Ya. Kalaupun online di PMM itu kita nggak bisa membuat kelas secara online itu nggak bisa. Ini kan ada menu kelas tuh dalam PMM kan. Itu nggak bisa kita masukkan anak-anak karena anak-anak banyak yang nggak bawa HP gitu. Sementara laptop sekolah pun misal pakai Chromebook itu tidak bisa digunakan untuk itu. Karena Itu sinyal tadi ya. ya ke sinyal listrik juga bermasalah. Jadi makanya apa namanya kalaupun tetap pakai Awan Penggerak, spesifikasi komputer kita itu di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Misal RAM harus 16 GB, terus minimal kapasitas hard disk harus 250 itu harus free. Minimal juga harus menggunakan i3 dengan generasi ke-4 minimal itu akan sulit gitu. Karena saya pakai ini aja generasi pertama ini Core i3. Gitu. Jadi apa ya? Kalau guru olahraga kan sebenarnya ini kan guru lapangan gitu ya. Jadi banyaknya program dari pemerintah itu belum lagi ditambah kita harus mengisi kinerja, penilaian kinerja. Itu penilaian kinerja aja yang dituntut untuk memperoleh 4 sertifikat ya Bu ya. Itu sulit. Maksudnya sudah kayak ribet banget gitu loh dalam satu semester itu kayaknya ketumpuk-tumpuk gitu. Tapi kalau memang fokus di situ ya memang selesai sebenarnya. Selesai. Cuman ya itu agak yang di daerah-daerah seperti Lingga yang sinyalnya kurang stabil itu memang sangat-sangat kendalanya cuman di situ aja sebenarnya. Kalau Dabo, Daye itu masih agak enak. Listrik kan lumayan lancar, mati pun tak mungkin lama kan. Nah, kalau di pulau itu kadang ada yang jam 5 baru nyala, terus jam 6 baru nyala, nanti jam 10 ada yang udah mati, jam 12 udah mati gitu. Oke, kalau kakak yang lain ada kendala sinyal Kak, kasih tahu aja Kakak. Di tempatnya, di tempat bertugasnya, supaya nanti kita atur jadwal Zoom kita itu, ya silakan Kak Saiful Hidayat.
Tapi kalau menurut saya Kak, mungkin Kakak sudah memahamilah peta atau geografisnya Kabupaten Lingga. Iya. Jadi untuk masalah kondisi sinyal, ya mungkin Kakak pun udah tahu juga bagaimana situasi dan kondisi di pulau. Iya. Kadang-kadang kan kawan-kawan kita mungkin ya Bu ya, feeling saya banyak yang tak ikut mengikuti kegiatan ini, salah satunya mungkin itulah kendala sinyal susah, jadi agak bergabungnya pun agak berat dia gitu loh. Jadi Ya. solusinya ya jam-jam malam bolehlah, kalau lampu hidup sinyal ada, itu aja intinya di pulau. Terima kasih Kak. Ya, ya siap. Kita saling koordinasi aja, Kak. Jangan malu untuk diskusi di grup kelas kan. Kalau misalnya ada informasi, cepat kasih tahu, konfirmasi gitu kan. Bisa kita atur ulang jadwalnya nanti. Gitu. Sehingga nanti Oke, dalam belajar kita sama-sama bisa penuh itu kelasnya. oke Kak. Oke, kalau Kak Oki Sandra ini saya kurang tahu belah Senayang ini yang belah mana saja gitu daerahnya? Halo Bu. Ya, Halo. Ah, Bu, silakan. saya sedikit Bu. Kalau saya kendalanya mungkin ada juga ke listriknya. Kalau tempat yang saya tinggal itu dia hidupnya jam 6 dan matinya jam 10. Jadi kadang saya lebih ke baterai HP-nya aja. Kadang baterai HP, Ya, kadang kalau pakai laptop pun kadang laptopnya cepat ini ngeri kalau lampu listrik tuh kan. ya, oke. Kadang lampunya sering mati, sebentar mati gitu. Pakai genset gitu, Bu. Jadi jam 6 Ya. hidup, jam 10 mati. Dah tuh siangnya nggak hidup, sampai jam 6 sore lagi baru hidup lagi. Saya lebih ke kendala ke situ saja, Bu, kalau saya. SDET Almadani itu di mana, Kak? Dia kalau sekolahnya emang betul-betul di pusat Dae. Cuma posisi saya tinggal, Bu, Di mana tinggalnya? di Lingga. Kalau sekolahnya itu di Ceneng. Oh, di Ceneng. Ah, Di Ceneng susah sinyal ya? kalau sinyal tuh tergantung lah Bu, kalau sinyal yang ini kayaknya ada. Cuma kadang mati-mati lampu ya juga, kadang baterainya kalau tergantungnya Ibu. Mau misal jam berapa gitu mulainya. Itulah kalau jam 2 tadi itu baterai saya sudah sedikit gitu. Tak banyak. Baik. Dan tapi kami ikut aja Bu jadwalnya, cuma nanti kalau ada kendala kami kabarin aja. Gitu aja Bu. Ya. Ya. Kak Novendri nggak ada masuk hari ini ya? ada tadi masuk dia Bu. Ada dia masuk, Ada masuk? tapi keluar lagi tadi. Satu wilayah sama saya itu, satu Rejai, Oh, satu benua, satu benua. Kalau benua biru. Kak Lastri ini 6 Senayang itu di mananya? Saya kurang paham itu. Di Benan, Kak. Oh, di Benan. Iya. Oke. Kak Rauzan nggak ada masuk ya? Ada, Kak Rozan? Bisa open mic, Kak Rozan? Kita, Ya, Kak Rozan ini SMA 1 Senayang di Senayangnya? ya di Senayang pusatnya Kak. Di Senayang ya? Nah, Aman di Senayang? aman, alhamdulillah. Ada wifi ya. Aman. Mantap Hmm. mantap Pak Rozan. Iya, Pak Oki Sandra pun dari Senayang tuh Bu, tetangga saya tuh. Oke, tetangga sekolah ya, dekat ya. Ya. Kak Marleni Pangabean tadi nggak ada masuk ya, Kak Ijaz?
Kak Marnya di SD 1 nggak deh? Beliau kenapa nggak tahu atau bagaimana nih? Waduh, saya pun kilap juga tadi tak ngasih tahu dia. Pak Saiful tuh bekas bekas anu dia, bekas orang dia. Dia kan ibu tuh pindah dari Senayan kan? Yang mana? Ibu Mar orang ibunya 4 tahun lagi lah pensiun. Ibu itu pindahan dari Tanjung Biru. Oh, Tanjung Ah, Biru ya. mana pula? Tanjung Biru. Beda benua itu. Rejai. Beda muara. Ah. Ibu tuh kalau nggak dibantu dia tak bisa, Kak. Oh gitu. Heeh, maklum lah udah anu juga kan 4 tahun lagi pensiun. Kalau Kak Zumarliana ini 7 sebelah Senayan itu di mana, Kak? Di sana, Kak. Oman sana. Iya. Sana sama Bu Zalina lah ya. Nah, ini pun Ingat Bu Za aja Pak Dayat. jaringannya di pelabuhan. Move on lah dari Bu Za tuh Pak Dayat. Lupakanlah CGP itu dulu. Oh, tidak. Kak Maya aman, Kak Maya? Aman, Kak Ade. Ya. Oke, ada Kak yang mau Ade. ditanyakan lagi? Ya. Ada jadi yang kalau selesai ini kita ngerjakan di LMS tuh boleh dikerjakan langsung. Iya, boleh. Soalnya Silakan saya berselancar di LMS. soalnya tadi yang soal tadi sudah saya isi tadi masalahnya. Siap, siap. Oke. Nanti saya cek. Oh, cek kekurangan aja. Nanti saya cek. Oke, kita ambil dokumentasi dulu, Kakak. Boleh dihidupkan semuanya Oke. dulu. Di on cam. Jadi saya sangat berharap ya Kakak, saat pembelajaran pun kita tetap on cam ya. Itu kita bukannya pelatihan Zoom ambil sertifikat yang ecek-ecek itu, kita lama. Jadi sehendaknya gitu kita membangun chemistry kelas ya, chemistry kelas sehingga terbangun lebih baik gitu ya. Kak Oki bisa di-open, Kak Lastri, Kak Rauzan. Kak Oki, adakah Kak Oki di sana? Oke. Kita kelas 3, pakai lambang kah? Oke, 1, 2, 3, kasih senyum terbaik. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Udah boleh live ini? Boleh, Pak Dayat, silakan. Oi, apa Jas? ada musim dingkes di sana. Angin kencang Jas. Tak ada juga kami. Pak Yan, Kak dingkes kita bawa lah untuk ke lokal, lokal 4. Izin keluar ya, Kak. Ya, silakan. Oke. Oke, izin. Assalamualaikum. Salam. Salam.